Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita belajar memahami agama dengan hati yang tenang, tanpa terburu-buru, tanpa merasa digurui, karena agama itu seharusnya menenangkan, bukan menegangkan. Malam ini, kita ingin merenung tentang satu hal yang sering membuat banyak hati goyah. Kenapa orang baik justru sering disakiti? Pertanyaan yang sederhana, tapi terasa berat, apalagi bagi mereka yang sedang menanggung luka karena ketulusan. Begini ya, kadang kita ini mikir kalau disakiti itu tanda Allah marah, padahal belum tentu. Secara makna, justru bisa jadi itu cara Allah membersihkan hatimu dari kelekatan pada manusia. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna, wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka belum diuji? Artinya apa? Artinya gini, iman itu harus diuji, supaya kelihatan tulennya. Kalau kamu baik lalu dibiarkan hidupnya mulus, bisa jadi kamu nggak tahu sejauh mana keikhlasanmu. Tapi kalau kamu baik lalu disakiti, itulah saat Allah menunjukkan, "Ini loh, hambaku yang tetap sabar walau disakiti." Dan lihat ya, Allah itu tidak ingin menyulitkan. Coba perhatikan cara Allah menulis ujianmu. Semuanya masih dalam kadar yang kamu kuatkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Artinya gini, hidup ini sudah diukur sesuai takaran sabarmu. Kalau terasa berat, itu bukan karena Allah ingin menyiksa, tapi karena Allah sedang melatih, dan pelatihan itu selalu terasa berat di awal. Berarti, kalau kita sabar, bukan berarti kita kalah ya, Mas? Kadang orang mikir sabar itu lemah. Iya, itu salah satu salah paham paling umum. Padahal secara ilmu, sabar itu bukan pasrah tanpa arah, tapi kemampuan mengendalikan diri di tengah luka. Sabar itu bukan diam karena nggak bisa apa-apa, tapi tenang karena tahu siapa yang mengatur segalanya. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Artinya gini, bahkan ketika disakiti pun, orang beriman tetap punya ruang kebaikan. Kalau dia bersyukur, itu baik. Kalau dia sabar, juga baik. Jadi orang beriman itu seperti karet, dibentur kemanapun, tetap kembali ke bentuknya. Dan ini yang sering dilupakan orang. Kadang kita ingin hidup tanpa luka, padahal tanpa luka kita tidak belajar apa-apa. Hidup itu nggak usah kaku, kadang kalah, kadang menang. Yang penting tetap waras. Agama itu bukan membuatmu anti sakit, tapi membuatmu bisa tetap tenang di tengah sakit. Tapi kenapa ya, Mas? Kadang justru yang jahat malah hidupnya enak, lancar terus. Itu sering banget ditanyakan orang-orang juga. Sampai dulu Imam Asy-Syafi'i dawuhan gini, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih, fa'lam annahu istidraj." Jika kamu melihat Allah memberi seseorang kesenangan sementara dia tetap dalam maksiat, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, penundaan azab. Artinya apa? Artinya gini, kadang Allah kasih kemudahan bukan karena sayang, tapi karena sedang memberi waktu. Allah itu halus. Kalau mau menjerat orang, tidak selalu dengan bencana, kadang dengan kemudahan. Dan orang yang sabar diuji, justru diselamatkan lebih awal. Jadi kalau kamu lihat orang jahat kok hidupnya enak, jangan iri. Karena enaknya belum tentu nikmat. Bisa jadi justru racun yang dibungkus gula. Dan kalau kamu hidupnya diuji, bisa jadi itu tanda hatimu masih dijaga. Makanya ulama bilang begini, "Rubba bala'in qarrabaka minallahi khairun min ni'matin ab'adatka anhu." Bisa jadi satu ujian yang mendekatkanmu pada Allah lebih baik daripada 1000 nikmat yang menjauhkanmu darinya. Jadi sebenarnya, hidup itu berat karena kita terlalu ingin semua sesuai keinginan ya. Iya benar, banyak orang capek bukan karena takdirnya berat, tapi karena pengennya banyak. Padahal kalau mau sedikit tenang dan nerima, hidup ini ringan banget. Allah itu maha lembut, tapi manusia sering mempersulit dirinya sendiri dengan menuntut terlalu banyak. Makanya Nabi mengajarkan doa sederhana,
Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad sekadar cukup. Artinya apa? Artinya, cukup itu nikmat. Karena kalau terlalu ingin lebih, kita malah kehilangan tenang. Dan Islam itu agama yang menenangkan, bukan memaksa. Kalau kamu capek, berhenti sebentar. Kalau sedih, nangis saja. Yang penting jangan sampai kehilangan kesadaran bahwa semua ini sementara. Jadi agama itu bukan untuk bikin takut ya Mas, tapi supaya hidup lebih ringan. Iya, betul banget. Agama itu bukan benteng yang menakutkan, tapi rumah tempat kamu pulang. Bukan kumpulan larangan, tapi petunjuk agar kamu nggak tersesat. Kalau Islam terasa berat, mungkin bukan karena ajarannya, tapi karena kita belum kenal siapa yang mengajarkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Artinya gini, kalau hidupmu terasa berat, coba lihat dari sisi yang lebih luas. Mungkin bukan Allah yang mempersulit, tapi kamu yang terlalu takut pada apa yang belum terjadi. Makanya, orang yang paham agama itu justru paling santai, karena mereka tahu semua sudah ditakar, semua sudah ditulis, dan tugas manusia cuma satu, jalanin dengan tenang, bukan dengan panik. Kalau bicara orang baik yang disakiti, siapa lagi yang lebih pantas? Jadi contoh selain Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu bukan cuma baik, tapi juga terlalu baik. Dari kecil sudah difitnah, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, difitnah lagi oleh Zulaikha, lalu dipenjara. Tapi lihatlah, semua itu ternyata bukan hukuman, tapi tangga menuju kemuliaan. Kadang Allah itu tidak menaikkanmu lewat pintu kehormatan, tapi lewat jalan kesedihan. Karena manusia itu kadang baru naik derajat setelah dijatuhkan dulu. Yusuf itu nggak akan pernah jadi raja kalau nggak pernah masuk penjara. Dan penjara itu justru tempat beliau bertemu orang-orang yang kemudian jadi jalan pertemuannya dengan Raja Mesir. Begitulah Allah. Kalau Dia ingin mengangkatmu, jalannya sering lewat luka. Maka jangan buru-buru menilai saya ini apes. Karena bisa jadi Allah sedang menyusun cerita indah, tapi masih di bab yang sedih. Jadi bisa jadi rasa sakit itu bukan akhir ya Mas, tapi awal dari sesuatu yang lebih tinggi. Iya, benar sekali. Kadang orang baru sadar tentang arti sabar, ikhlas, dan tawakal justru setelah disakiti. Kadang Allah ngasih kamu rasa sakit, bukan karena benci, tapi karena pengin kamu balik mikir bahwa hidup ini nggak bisa ditopang sama manusia. Banyak orang baru benar-benar ngerti arti hasbunallah wa ni'mal wakil setelah dikhianati. Sebelumnya ayat itu cuma bacaan, tapi setelah luka jadi pengalaman, dan pengalaman itu lebih mahal dari 1000 ceramah. Makanya jangan heran kalau orang baik sering diuji, karena mereka sedang diajar langsung oleh Allah. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat perasaan. Dan pelajaran itu nggak bisa didapat di kelas manapun selain di kelas kehidupan. Tapi Mas, kenapa ya kadang orang yang disakiti malah jadi keras, susah percaya, bahkan kehilangan kebaikannya? Nah, ini penting sekali. Luka itu ujian, bukan izin untuk jadi jahat balik. Kalau kamu disakiti, terus kamu ikut nyakitin, berarti kamu kalah 2 kali. Kalah karena dilukai, kalah karena kehilangan akhlak. Lihat Rasulullah, beliau dihina, dilempari batu, dicaci, bahkan dikhianati oleh orang yang beliau doakan setiap malam. Tapi apa balasannya? Ketika Fathu Makkah, beliau malah bilang, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian, kalian semua bebas. Subhanallah. Coba, kayak apa baiknya Rasulullah? Dalam keadaan seperti itu pun Nabi tetap sangat baik. Dan kerennya lagi, Nabi membebaskannya secara cuma-cuma. Ini bukan kelemahan tapi kemuliaan. Karena orang yang bisa memaafkan saat berkuasa itu jauh lebih tinggi daripada orang yang membalas saat sakit hati. Ya, kalau kamu balas orang jahat dengan kejahatan, dunia nggak akan pernah punya ruang buat orang baik. Makanya, biarkan kamu jadi orang yang tetap baik meskipun disakiti. Karena mungkin itulah alasan Allah menaruhmu di situ, untuk jadi cahaya di tengah kegelapan. Berarti orang baik itu bukan berarti nggak boleh sakit,
tapi tetap memilih lembut meski sedang luka ya, Mas? Betul, kelembutan itu justru tanda kekuatan iman. Kalau kamu masih bisa lembut di tengah kerasnya dunia, berarti hatimu masih hidup. Dan itu tanda Allah belum meninggalkanmu. Rasulullah bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Makanya jangan malu jadi lembut. Jangan takut dibilang lemah karena tidak balas dendam. Karena Allah yang lembut itu justru menurunkan rahmat pada orang-orang yang sabar. Dan kalau kamu bisa tetap tenang saat disakiti, berarti kamu sudah belajar satu hal besar, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh cara orang memperlakukanmu, tapi oleh cara kamu memperlakukan mereka. Berarti kesimpulannya, jadi orang baik itu memang nggak untuk cari bahagia dari manusia ya? Iya, itu intinya. Kalau kamu jadi baik karena berharap dihargai, kamu akan capek. Karena manusia itu pelupa. Hari ini kamu nolong, besok mereka lupa. Tapi kalau kamu jadi baik karena Allah, maka setiap luka pun jadi pahala. Kalau kamu baik karena manusia, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu baik karena Allah, kamu akan tenang meski sendirian. Makanya, biarlah dunia menilaimu salah, asal Allah tahu isi hatimu benar. Biarlah orang meninggalkanmu, asal Allah masih menatapmu dengan kasih. Dan kalau kamu disakiti karena kebaikanmu, ingat, nabi-nabi pun disakiti karena kebaikan mereka. Tapi mereka nggak berhenti jadi baik karena mereka paham. Kita ini cuma utusan, bukan hakim. Tugas kita menyebar kebaikan, bukan menuntut balasan. Kadang kita nggak bisa minta hidup tanpa luka, tapi kita bisa minta hati yang kuat untuk melewati luka tanpa kehilangan kebaikan. Karena setiap luka yang kita sabari adalah saksi bahwa kita sedang belajar mencintai Allah tanpa syarat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tenang karena ilmu. Kita lanjut lagi di malam berikutnya, insya Allah dengan tema yang membuat hidupmu makin ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.